Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah, CPNS, pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan jabatan Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan. Video kali ini berisi narasi tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Selamat menyaksikan. Saat ini, pemerintah Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh Bapak Bupati Haji Rahmat Trianto dan Bapak Wakil Bupati Haji Muhammad Zazuli dengan visi bersama membangun tanah laut Simpun maju dan berkelanjutan, dan misi yaitu 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. 2. Mewujudkan peningkatan kesehatan yang berkualitas, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keagamaan serta kualitas SDM. 4. Tata kelola pemerintahan yang baik. 5. Penataan pembangunan perkotaan dan pedesaan. 6. Mewujudkan lingkungan yang berkualitas. Sekretariat daerah sendiri merupakan unsur staf pemerintahan daerah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah dan bertanggung jawab kepada bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2025 tentang tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas sekretariat daerah, Sekretariat daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Adapun bagian hukum sendiri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembentukan produk hukum pengaturan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dan pembentukan produk hukum penetapan, dokumentasi, dan informasi hukum. Adapun tugas saya sebagai penyusun materi hukum dan perundang-undangan yaitu melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi, dan materi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa itu Smart ASN? Smart ASN adalah sebuah konsep di mana para ASN mampu mengikuti dan beradaptasi dengan digitalisasi sehingga memiliki kompetensi digital dan inovatif. Salah satu faktor penentunya adalah literasi digital. Dalam literasi digital sendiri terdapat 4 pilar utama, yaitu digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Digital skill merupakan kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak (TIK) serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture merupakan kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Digital ethics yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Digital safety, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Selama bertugas sebagai CPNS di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, ternyata konsep Smart ASN sudah diimplementasikan di lingkungan saya bekerja. Pada aspek digital skill, sebagai penyusun materi hukum dan perundang-undangan, saya wajib menguasai bagaimana mengoperasikan software dan hardware karena sangat diperlukan dalam pembentukan produk hukum daerah. Penggunaan aplikasi berbasis digital tidak bisa dipisahkan dari proses pembentukan produk hukum daerah. Adapun beberapa aplikasi yang digunakan dalam pembentukan produk hukum daerah yaitu e-harmonisasi,
EPERDA, dan JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Lalu, sebagai ASN yang adaptif, kita harus bisa menggunakan berbagai platform di internet untuk menyebarluaskan informasi-informasi terkait pelayanan publik agar dapat menjangkau masyarakat luas sebagai bentuk penerapan aspek digital culture. Kemudian, dalam menggunakan platform di dunia maya, sebagai ASN tentu perlu menjaga etika dengan bersikap bijak saat menggunakannya, seperti tidak mudah termakan hoax dengan selalu memeriksa dengan teliti asal-usul unggahan apapun di internet, serta tidak mengunggah hal-hal yang menimbulkan keresahan masyarakat sebagai bentuk implementasi digital ethic. Terakhir, tertib dalam penggunaan MFA setiap login ke aplikasi MyASN merupakan salah satu bentuk kesadaran kita sebagai ASN terhadap aspek digital safety. Sekian video monolog kali ini, semoga bermanfaat.